Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Marcelina dari Prodi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem neurologi dari 3 penyakit. Yang pertama itu epilepsi, yang kedua status epileptikus, dan yang ketiga tentang Parkinson. Yang pertama tentang definisi epilepsi. Apa sih itu epilepsi? Epilepsi yaitu suatu gangguan pada sistem saraf otak manusia karena terjadinya aktivitas yang berlebihan dari sekelompok sel neuron pada otak sehingga menyebabkan berbagai reaksi pada tubuh manusia. Kemudian macam-macam tipe penyakit epilepsi itu ada 3. Yang pertama epilepsi febrile, yaitu gangguan kesadaran secara tiba-tiba. Dan yang kedua tentang epilepsi grand mal, terjadi secara mendadak. Dan yang ketiga epilepsi myoclonic juvenile, ini terjadi kontraksi singkat pada beberapa otak. Kemudian pada manifestasi klinik, yang pertama itu ada kelainan gambar EEG, yang kedua bagian tubuh yang kejang tergantung lokasi dan sifat fokus epileptok, dan yang ketiga napas terlihat sesak dan jantung berdebar, yang keempat hitam bola matanya berputar-putar, dan yang kelima gigi geliginya terkancing. Yang selanjutnya etiologi dari epilepsi. Yang pertama itu penyebab utamanya epilepsi idiopatik, yang kedua remote simptomatik epilepsi, yang ketiga epilepsi simptomatik akut, dan yang keempat epilepsi pada anak-anak. Kemudian gejala epilepsinya yaitu karena kejang parsinal simplex, yang kedua kejang parsinal kompleks, yang ketiga kejang konvulsif, yang keempat kejang pelit mal, yang kelima status epileptikus. Kemudian pada diagnosis epilepsi itu yang pertama pemeriksaan anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, dan ketiga pemeriksaan penunjang. Kemudian pada tujuan terapi epilepsi itu untuk menghentikan bangkitan kejang, yang kedua itu mengurangi frekuensi bangkitan kejang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit epilepsi. Yang pertama itu terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter otak yang terjadi pada asetilkolin. Kemudian pada asetilkolin terjadi depolarisasinya meningkat dan terjadi kejang. Kemudian pada GABA terjadi hiperpolarisasi. Kemudian eksitabilitas otaknya menurun dan terjadi penyakit metabolit meracun, kemudian terjadinya kejang. Kemudian terapi farmakologinya yang pertama itu menggunakan lini pertama dengan contoh obatnya carbamazepine, afavalproat, fenobarbital, dan phenytoin. Kemudian dengan lini kedua contoh obatnya dengan topiramate, lamotrigine, levetiracetam. Kemudian terapi non farmakologinya itu menggunakan terapi diet ketogenik. Kemudian pada terapi bedahnya itu menggunakan lobectomy temporal, eksisi korteks ekstratemporal, dan kolostomi. Kemudian penyakit berikutnya saya akan menjelaskan tentang status epileptikus. Apa sih itu status epileptikus? Ini biasa disebut dengan SE atau 2 atau lebih rangkaian kejang yang berurutan di mana tidak ada pemulihan kesadaran di antara kejang dan aktivitas kejang yang terus-menerus selama lebih dari 30 menit. Kemudian pada klasifikasi status epileptikus yaitu yang pertama berdasarkan
lokasi terjadinya dari area di korteks atau partial onset, dan kedua hemisfer otak. Yang kedua itu berdasarkan pengamatan klinis, yang pertama konvulsif atau bangkitan umum tonik kronik, dan yang kedua itu non konvulsif atau bangkitan bukan umum tonik klonik. Selanjutnya epidemiologi status epileptikus yaitu terjadi pada 10-41 kasus per 100.000 orang per tahun di Amerika Serikat. Tercatat ada 65.000 kasus per tahunnya. Status epileptikus tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, pada pria dan wanita sama dengan 70% kasus status epileptikus terjadi pada anak-anak. Namun kejadian status epileptikus tertinggi pada populasi lebih tua, yaitu lebih dari 60 tahun pada 83 kasus per 1.000 penduduk. Kemudian pada etiologi status epileptikus, yang pertama itu karena stroke, yang kedua cedera akibat hipoksia, yang ketiga tumor, yang keempat trauma kepala, yang kelima dengan obat-obatan kokain dan teofilin. Kemudian manifestasi klinik status epileptikus, yang pertama status epileptikus tonik kronik umum, yang kedua status epileptikus klonik tonik klonik, yang ketiga status epileptikus tonik, yang keempat status epileptikus mioklonik, dan yang terakhir status epileptikus abses. Kemudian pada diagnosis status epileptikus ini, yang pertama dengan anamnesis, dan yang kedua dengan pemeriksaan fisik, dan yang ketiga dengan pemeriksaan penunjang. Kemudian patofisiologi siklus epileptikus ini terjadi pada perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraseluler. Kemudian rangsangan mekanis, kimiawi, dan aliran listrik di sekitarnya. Dan perubahan patofisiologis dari membran karena penyakit keturunan. Kemudian menyebabkan perbedaan potensial. Jadi perbedaan potensial ini menyebabkan ion natrium berdifusi melalui membran atau depolarisasi dan repolarisasi. Kemudian terjadinya hiperseksitasi neuron. Kemudian peningkatan pelepasan neurotransmitter sehingga menyebabkan kejang berlangsung lebih dari 30 menit. Dan yang terakhir itu menyebabkan status epilepsi. Kemudian farmakoterapi siklus epileptikus ini ada dua terapi. Yang pertama dengan terapi farmakologi, yaitu dengan obat-obatan. Contohnya karbamazepin, fenitoin, lamotrigin, fenobarbital, valproat, benzodiazepin, dan sionazepam. Kemudian yang kedua dengan terapi non farmakologi. Ini dengan tanda-tanda vital dipantau, peliharaan ventilasi, kemudian berikan oksigen. Yang ketiga, kadang terjadi hipoglikemi dan pemberian glukosa. Kemudian pada penyakit berikutnya yaitu Parkinson. Apa sih itu penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson yaitu suatu penyakit atau sindrom karena gangguan pada ganglia basalis akibat penurunan atau tidak adanya pengiriman dopamin dari substansia nigia ke globus pallidus atau neostriatum. Biasanya berkaitan erat dengan usia. Kemudian pada epidemiologi Parkinson ini kejadiannya meningkat dan meningkatkan usia onsetnya terjadi pada sekitar usia 60 tahun. Faktor lingkungan tidak begitu berpengaruh, tetapi pada Parkinson di bawah 50 tahun mungkin ada faktor genetik. Kemudian terapi
farmakoterapi Parkinson yaitu yang pertama farmakologi dengan obat-obatan, contohnya levodopa, amantadin, inhibitor MAOB atau seligilin, agonis dopamin atau bromokripin, preglogika, pramixen dan antikolinergik, dan benzotropin, kemudian trihexyphenidae. Kemudian pendalam farmakologinya itu dengan cara latihan, kemudian memberikan edukasi, dan yang terakhir nutrisi dan kemudian gejala Parkinsonnya itu yang pertama pada gejala motorik, contohnya itu tremor, kekakuan, akinesia, dan mikrorafia, kemudian demensia. Yang kedua itu kemudian gejala Parkinsonnya itu yang pertama ada gejala motorik, itu contohnya tremor, kekakuan, akinesia, mikrografia, dan demensia. Kemudian yang kedua itu gejala non motorik, contohnya itu disfungsi otonom, gangguan suasana hati, gangguan kognitif, gangguan tidur, dan gangguan sensasi. Kemudian pada diagnosis Parkinson itu sendiri, yang pertama karena tekanan darah diukur dalam keadaan berbaring dan berdiri. Kemudian menilai respon terhadap stres ringan. Yang ketiga, mencatat dan mengikuti kemanapun fungsional. Selanjutnya, etiologi Parkinson. Yang pertama, infeksi oleh virus yang konvensional atau belum diketahui. Dan yang kedua, reaksi abnormal terhadap virus atau yang sudah umum. Yang ketiga, pemaparan terhadap zat toksik yang belum dikenali. Dan yang keempat, terjadi penuaan yang prematur atau selanjutnya, patofisiologi penyakit Parkinson ini terjadi pada jalur dopamin ini mengalami gangguan. Kemudian produksi dopamin itu menurun dan substantia nigra dan corpus stratum terganggu, sehingga konsentrasi dopamin di dalam substantia nigra dan corpus stratum sangat berkurang. Kemudian terjadi dua kondisi, stratum lebih kolinergik dan beberapa sel substansi nigra mati atau catat. Kemudian pada kondisi stratum lebih kolinergik ini, sel-sel ganglia basalis mengalami kemunduran. Kemudian neurotransmitternya terganggu dan fungsi cerebellum tak berjalan semestinya. Kemudian menghasilkan gerakan involuntar. Kemudian mengalami bradykinesia. Selanjutnya pada beberapa sel substantia nigra mati atau catat itu, jumlah sel substantia menurun akibat aktivitas abnormal pada putamen. Kemudian pada bradykinesia mengalami tremor yang menetap. Selanjutnya hambatan mobilitas fisik dan defisit perawatan diri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata dari saya atau pengucapannya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.